Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali boleh beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Ya, dalam suasana pandemi, tetapi hari-hari ini dalam suasana kita memperingati kemerdekaan kita yang ke-76. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saatnya sebentar kita akan sama-sama menelaah apa kata pesan ataupun pesan firman Tuhan. Sebelumnya mari Ibu Bapak kembali saya undang untuk kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah, boleh kembali mencari hadirat-Mu di dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Engkau memberkati pujian, penyembahan yang dilakukan oleh umat-Mu, berkati juga anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka pada hari ini, Tuhan memberkati. Saatnya Tuhan sebentar kami akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kiranya Tuhan, siapkanlah hati kami, pikiran dan telinga kami, beri hati seorang hamba, beri telinga seorang murid untuk kami mendengar, menelaah, bahkan melakukan firman Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang Engkau berikan Tuhan tugas pelayanan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hamba-Mu Tuhan, layakkan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kiranya ulapi mulut bibir hamba-Mu, kiranya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan bisa dimengerti oleh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan segala doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Ya, puji Tuhan, Bu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, seperti kita ketahui bahwa hari-hari ini, ya bulan ini kita bahkan rumah-rumah memasang bendera merah putih, di mana tanggal 17 Agustus kemarin kita memperingati ulang tahun ataupun kemerdekaan negara kita Indonesia. Ya, tepatnya 17 Agustus 45 negeri kita ya bebas dari penjajahan, ya baik Jepang maupun Belanda yang cukup lama menjajah kita. Ya, Ibu Bapak, apakah kemerdekaan itu didapat dengan mudah? Kita semua tahu, kita belajar sejarah bahwa tidak mudah ya. Banyak darah yang harus dicurahkan, ditumpahkan untuk merebut kemerdekaan itu ya. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan ya, terutama yang di Surabaya dan sekitarnya, bahkan ada peristiwa 10 November di mana Surabaya ada Tugu Pahlawan ya. Setelah kita merdeka, ya pertanyaannya, apakah kita berhenti untuk berjuang? Ya, apakah kita berhenti untuk berkorban? Saya kira tidak. Ya, justru pasca kemerdekaan itu yang lebih berat, karena kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan dan lain sebagainya. Jadi, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, perjuangan kita, pengorbanan kita memang tidak sama dengan di tahun 45 dan seterusnya. Ada ya agresi 1, ada agresi 2 dan sebagainya. Tetapi sekarang beda ya. Kita bisa berkorban harta kita, pemikiran kita ya, di mana kita ikut membangun negeri ini ya. Jadi pasca kemerdekaan biarlah kita juga tidak tinggal diam, tidak berpangku tangan, tetapi kita mau tetap berkorban ya. Khususnya Ibu Bapak kasih Tuhan, di masa pandemi ini ya kita mesti tetap berkorban ya. Di skup yang paling kecil adalah di gereja ya. Mari kita juga mau berkorban. Mungkin ada rekan kita, sahabat kita, keluarga kita yang mengalami ataupun terpapar COVID-19 misalkan. Makanya kita tetap mau berkorban, mau ikut membantu sesama kita ya. Kita tidak perlu mencucurkan darah seperti tahun 45, tetapi
mari kita tetap berkorban ya. Ibu Bapak kasih Tuhan, memang orang memberi berkorban itu tidaklah mudah ya. Kita membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan ya. Tema pada hari ini adalah kasih karunia ya. Dari Tuhan membuat kita bisa atau ikut ambil bagian berkorban membantu sesama kita ya. Ibu Bapak kasih Tuhan, apa itu kasih karunia ya? Kasih karunia adalah anugerah, adalah kemurahan hati ya. Di mana orang yang mempunyai kasih karunia itu orang yang punya kemurahan hati ya. Di mana seringkali sebenarnya di luar kemampuan mereka ya. Di luar kemampuan mereka untuk memberi, tapi mereka mampu memberi. Itu karena apa? Kasih karunia ya. Kalau tidak ada kasih karunia, apalagi yang tidak mampu. Orang mampu pun tidak mau memberi kalau tidak punya kasih karunia ya. Jadi Bapak kasih Tuhan, biarlah kita yang masih bisa memberi, masih mau membantu. Itu berarti kita punya kasih karunia daripada Tuhan ya. Bapak kasih Tuhan ya. Kita akan pelajari konteks ini dalam konteks Alkitab ya, firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu tidak lepas juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tentang memberi dan lain-lain ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan di sini di dalam 2 Korintus pasal 8 ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kalau Ibu Bapak ada Alkitab, HP apapun kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya akan kemurahan ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih besar, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan dalam perkataan dan dalam pengetahuan dan dalam kesungguhan untuk membantu ya, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Ya, Bu Bapak, ada 7 ayat yang kita baca tadi. Mari kita pelajari ya. Bagaimana dimana pada waktu itu jemaat di Makedonia ya. Keadaan tidak baik, situasi juga tidak baik. Tetapi jemaat ini juga mau berkorban, ya, mau melakukan hal-hal untuk menolong sesama mereka, ya. Untuk itu mari kita pelajari beberapa hal, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, ya. Apa yang dilakukan? Orang yang mendapat kasih karunia Tuhan tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Dia pasti melakukan. Dia pasti mau memberi, mengikuti di dalam pelayanan kasih ini, ya. Ibu Bapak kasih Tuhan. Yang pertama, Ibu Bapak kasih Tuhan, ya. Kita akan belajar satu persatu 7 ayat ini saja, ya. Kita tidak
ke mana-mana, tapi mari kita teliti. Begitu luar biasanya firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini, ya. Yang pertama, bagaimana jemaat di Makedonia ini, ya. Bagaimana mereka, karena mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Apa yang dia lakukan? Apa yang mereka lakukan? Di sini yang pertama, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Di dalam ayat yang kedua itu mengatakan, walau sedang mengalami pencobaan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Ya, tadi seperti setelah kita baca, ya, mereka itu sedang dalam pencobaan, mereka sedang mengalami pencobaan dalam berbagai penderitaan. Jadi pencobaannya tidak hanya satu penderitaan, ya. Dikatakan mereka mengalami pencobaan dalam berbagai penderitaan. Tetapi apa yang mereka lakukan, Ibu Bapak? Apakah mereka terus bersedih di dalam pencobaannya, di dalam penderitaannya? Enggak. Jemaat ini mengalami ataupun mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi meskipun mereka dalam berbagai-bagai penderitaan dan cobaan, dikatakan di sini sukacita mereka tetap meluap. Ya, luar biasa. Ya, ini kadang-kadang menjadi ciri sebetulnya orang Kristen yang benar-benar mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, Bapak yang dikasih Tuhan. Walau mengalami pencobaan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, ya. Kalau kita mendapatkan lotre, ya, undian gitu ya, itu wajar kan, sukacita meluap, ya. Apalagi misalkan dapat undian, zaman dulu itu undian harapan dan lain sebagainya. Kalau sekarang lotre mungkin di Singapura, ya, yang hadiahnya sampai miliaran gitu ya. Itu sukacita meluap, ya. Saudaraku, yang namanya dapat hadiah itu tetap sukacita, ya. Seringkali kita ini dapat door prize, ya. Door prize-nya katakanlah rice cooker, ya. Kita beli sendiri bisa, ya. Tapi kalau namanya dapat door prize, suka, ya. Saya juga suka, ya. Pernah dapat juga TV, pernah dapat kulkas, ya. Ya, tapi door prize mobil belum pernah dapat saya. Tetapi Ibu Bapak kasih Tuhan, kalau orang dapat hadiah, sukacita meluap itu biasa. Tapi coba lihat kita jemaat di Makedonia ini, ya. Walau sedang mengalami pencobaan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap, ya. Mari kita teladani. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara dan saya, mari kita tetap sukacita, ya, terlebih di masa pandemi, Ibu Bapak. Kalau kita stres, kita tegang, kita khawatir, imun kita akan drop, akan turun dan kita mudah terkena penyakit. Tetapi kalau kita punya sukacita, ya, kita tetap bersukacita senantiasa, imun kita akan naik, ya, sehingga kita sehat, kita kuat. Mari kita teladani, ya, penderitaan yang hari-hari ini bangsa kita alami, saya kira masih lebih ringan daripada penderitaan di Makedonia. Ya, dikatakan penderitaan mereka berbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka tetap meluap. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak dikasih Tuhan, ya. Di dalam ayat 2 juga dikatakan begini, ya. Ini saya singkat saja. Meskipun mereka sangat miskin, ya, dikatakan tadi di ayat yang kedua itu juga meskipun mereka sangat miskin, dikatakan, ya. Ya, mana saya baca lagi, ya. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, sungguh luar biasa, ya. Kalau orang kaya itu murah hati, wajar kan gitu ya, ya. Tetapi ini orang ini dikatakan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya akan kemurahan. Sungguh luar biasa, ya. Ya. Tetapi kalau ada orang kaya yang tidak murah hati,
itu waduh ya kebangetan ya. Dia berlebih tapi tidak mau berkorban ya. Tapi coba kita lihat jemaat di Makedonia ini ya. Meskipun mereka sangat miskin, bukan hanya miskin ya. Ini sangat miskin. Berarti kalau di Indonesia mungkin hidupnya di bawah garis kemiskinan kan gitu ya. Ya, ada standar, enggak tahu sekarang berapa, dulu kalau enggak salah yang penghasilannya di bawah 300.000 dalam sebulan. Ya. Dikatakan di sini meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya akan kemurahan. Ya. Ini kan menjadi, mari kita bercermin dari mereka. Ya. Sudahkah kita kaya akan kemurahan? Saya yakin Ibu Bapak dikasih Tuhan. Kita, jemaat kita, ya, mungkin tidak ada yang seperti ini, ya. Ya. Tapi ini boleh menjadi teladan bagi Ibu Bapak semuanya, ya. Meskipun mereka sangat miskin, ya. Mereka kaya akan kemurahan, ya. Jadi kalau mau memberi, mau murah hati. Jangan tunggu kalau kaya, ya. Kalau tunggu kaya baru memberi, saya yakin kalau kita kaya kita tetap tidak memberi. Karena memberi itu sebetulnya ukurannya bukan kaya miskin, tapi kemurahan hati, ya. Kemurahan hati. Tuhan juga tidak nuntut bahwa kita memberi banyak, enggak, ya. Memberi sesuai dengan kemampuan, ya. Memang ada, nanti kita pelajari. Mereka melebihi dari kemampuan mereka, ya. Karena apa? Karena dapat kasih karunia Tuhan, ya. Orang mendapatkan kasih karunia Tuhan itu mampu melakukan melebihi dari kemampuannya, ya. Ya. Kalau orang menderita susah, tapi orang mendapat kasih karunia itu menderita tapi tetap sukacita, ya. Melampaui kekuatannya, ya. Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Ini yang kedua, ya. Mereka sangat miskin namun kaya akan kemurahan, ya. Kemudian yang ketiga, mari kita pelajari Ibu Bapak, mari kita simak juga, ya. Di sini di dalam ayat 3 ini kalau kita pelajari, mereka tidak hanya memberi sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi melebihi kemampuan mereka, ya. Tidak hanya sesuai dengan kemampuan mereka, tapi melebihi dari kemampuan mereka. Ini sungguh luar biasa, ya. Sungguh luar biasa, ya. Mungkin kita sulit melakukan seperti ini, tapi ini adalah teladan Ibu Bapak, ya. Teladan yang luar biasa, ya. Dikatakan jelas di sini, ya. Mereka tidak hanya memberi sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi melebihi kemampuan mereka, ya. Seringkali kan kita ini apa ya? Oh, itu kebutuhan saya masih banyak. Oh, saya butuh ini, masih butuh ini, butuh ini, butuh ini, dengan berderet kebutuhannya, sehingga dihitung-hitung kita tidak mampu memberi, ya. Bukan tidak mampu, sebetulnya karena kita tidak mau memberi, ya. Kalau mau memberi, kita bisa sisihkan dulu, ya. Kemudian kita atur keuangan kita sehingga kita masih mampu menyelesaikan atau mencukupi kebutuhan kita maupun keluarga kita, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ini adalah teladan, ya, di mana mereka tidak hanya memberi dengan kemampuan mereka, tetapi melampaui kemampuan mereka, ya. Kemudian Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, selanjutnya, ya, yang bersatu, dua, tiga, empat, yang keempat, ya. Di sini kalau kita pelajari di dalam ayat keempat itu mereka sukarela dan sukacita melayani, bahkan mendesak untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih, ya. Ayat yang keempat saya bacakan lagi, ya. Ayat keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ya. Di sini dikatakan bahwa mereka dengan sukarela melayani, bahkan mendesak, ya, mendesak. Ya. Mendesak untuk apa? Untuk ikut ambil bagian, ya.
Ya, beberapa teman jemaat dan di luar jemaat seringkali juga menyampaikan kepada saya, ya, Pak Pur, kalau ada aksi sosial, saya dikasih tahu, saya ikut, ya, saya ikut, ya. Termasuk juga yang sudah tidak beribadah di tempat kita, atau teman, ya, kasih tahu ya kalau gerejamu ada aksi sosial, kasih tahu, saya mau ikut ambil bagian, ya. Ini jemaat di Makedonia seperti ini. Dia tidak hanya sukarela, sukacita di dalam melayani, di dalam memberikan pengorbanan, di dalam memberikan sumbangan, ya, tetapi mendesak, aku ikut, ya, aku ikut, ya. Misalkan Ibu Bapak kasih Tuhan, ini ada program ini, ya, kita butuh budget sekian gitu. Siapa ikut? Oh, saya ikut, ya. Memang tidak sama Ibu Bapak, ya. Adil itu tidak sama. Tetapi mari kita ini punya hati untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Ya, terlebih di mana bulan ini kita merayakan ya hari kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan kita. Kalau kita kilas balik, ya, pendahulu kita, pejuang-pejuang berjuang dengan nyawanya, ya, untuk melawan tentara sekutu, untuk melawan Belanda, Jepang dan lain sebagainya, ya. Kita tidak sampai berkorban darah, ya. Tetapi biarlah kita yang notabene kita ini anak-anak Tuhan, yang katanya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, mari kita juga mendesak, mau ambil bagian di dalam pelayanan ini, ya. Bu Bapak yang kasih Tuhan, mereka dengan sukarela dan sukacita melayani, bahkan dikatakan mendesak untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan kasih ini. Mendesak, aku ikut, aku partisipasi, ya. Puji Tuhan, ya. Di dalam Satgas Covid juga ada tim yang ibu-ibu, ya, yang bertugas menyiapkan makanan siap saji untuk diberikan pada sahabat kita, jemaat yang membutuhkan. Ya, ternyata tidak satu, ada dua, saya ikut. Puji Tuhan, ya, luar biasa. Biarlah sesuatu yang baik ini tidak berhenti saat ini saja, tapi sampai kapanpun mari kita juga punya kemurahan hati ini, ya. Ini yang 1, 2, 3, 4, yang keempat, yang kelima, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, ya, saya bacakan ulang, ayat yang kelima mengatakan demikian. Mereka, ya, memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami, ya. Ini sungguh luar biasa. Ayat ini sungguh juga menjadi teladan bagi saya untuk terus belajar sebagai anak Tuhan, ya. Dikatakan Ibu Bapak kasihan, mereka memberikan melebihi target yang ditentukan, ya. Katakanlah begini, ya, kita aksi sosial, ya, misalkan dulu ke NTT misalnya dekat, ya, ke Malang Selatan. Waktu yang lalu kita nyumbang ke daerah Pare, ya, di mana Gunung Kelut itu meletus, ya. Wah, kita butuh misalkan beras 2 ton, ya, gula ini. Oh, butuhnya kira-kira 15 juta gitu, ya. Ibu Bapak kasih Tuhan, ya, bagi gini. Ya. Ternyata dikumpulkan, ya, melebihi. Wah, ini luar biasa. Targetnya 15 juta, mendapatkan 20 juta misalkan. Ya, sehingga 5 juta bisa disimpan untuk sumbangan berikutnya. Ya, jemaat di Makedonia ini yang dikatakan tadi sangat miskin, ya, banyak penderitaan, dikatakan mereka itu memberikan melebihi target yang telah ditentukan, ya, melebihi budget yang ditentukan, ya. Kita mau nyumbang segini, ya,
Oh, akhirnya mendapatkan lebih. Ini satu semangat luar biasa, ya. Apalagi di semangat proklamasi ini, ya. Kita bisa berjuang di bidang kita masing-masing, ya. Skop yang paling kecil, mari di dalam konsep bergereja kita juga bisa membantu sesama kita, ya. Bapak dikasih Tuhan, ya. Mereka juga memberikan pertama-tama kepada Allah, kemudian juga kepada Rasul, memberikan diri mereka, ya, memberikan diri mereka, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, apa yang diperoleh oleh mereka, ya, apa yang diperoleh, ya. Rupanya di ayat yang ke-7 sungguh luar biasa jemaat ini, ya. Dikatakan, maka sekarang seperti kamu kaya akan segala sesuatu, ya. Orang yang punya kasih karunia itu kaya akan segala sesuatu, ya, dalam iman, kaya dalam iman, dalam perkataan, dan dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, ya. Kita akan ditambahkan, kaya akan pengetahuan, ketahuan iman tentang kasih dan sebagainya, ya. Makin hari saudara dan saya boleh makin menjadi anak-anak Tuhan yang peduli seperti Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu banyak orang kerumunan dan belum makan, tergerak hatinya untuk memberi makan. Banyak orang sakit, tergerak hatinya untuk menyembuhkan. Ya, itu hati Tuhan. Bapak, kalau saudara dan saya ini mengaku kita ini murid Tuhan, harusnya kita punya hati seperti Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, ya. Hari ini kita mempelajari hal ini supaya kita ini makin hari, ya, makin mencerminkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, ya. Firman Tuhan juga mengatakan supaya mereka melihat perbuatan baik yang kita lakukan dan pada akhirnya mereka mempermuliakan Bapa di surga, ya. Kita melayani, kita bersaksi tidak hanya dengan perkataan kita, tapi dengan perbuatan kita. Apa gunanya kita ini ngomong kasih tanpa berbuat, itu kosong, ya. Iman tanpa perbuatan juga kosong, ya. Oleh karena itu mari kita pelajari, yang kita pelajari kita renungkan nanti, ya, jemaat di Makedonia ini. Kalau boleh saya simpulkan ada, ya, orang memberi itu ada beberapa, ya. Yang pertama, Ibu Bapak, kalau kita menghimbau, mengharapkan, meminta untuk orang itu menyumbang, ayo nyumbang yuk, ayo urunan, ayo nyumbang. Ada golongan yang pertama itu mereka benar-benar tidak tergerak hatinya. Wis ngomong karepmu pokoknya agak nyumbang, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, mereka dihimbau, diminta, ayo nyumbang yuk, ini ada bencana alam gini-gini. Mereka, ya wis, aku nyumbang, aku ikut, ya toh. Oh, aku beras, aku gula dan sebagainya, aku obat, aku vitamin, aku uang, ya, ikut. Yang ketiga ini luar biasa, seperti jemaat di Makedonia tadi, ya. Mereka tidak diminta, tapi mendesak untuk dilibatkan dalam pelayanan kasih. Ini luar biasa, ya. Bu Bapak, ada yang diminta diam saja, ada yang diminta langsung memberi, ada yang tidak diminta, tapi mendesak untuk ikut ambil bagian, ya. Pertanyaannya, bagaimana posisi kita masing-masing, ya. Hanya kita sendiri dan Tuhan yang mengerti bagaimana hati kita, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, ya. Jemaat Bethesda Gateway adalah jemaat yang dermawan, ya, yang mau ambil bagian dalam pelayanan kasih, ya, mau memberi. Bahkan ada golongan yang ketiga juga, ya, mendesak untuk ikut ambil bagian, ya. Jadi Ibu Bapak kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kita tidak berbuat apa-apa, ya, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan itu tidak hanya berkorban harta benda, tapi Tuhan berkorban nyawanya untuk saudara dan saya, ya. Kita ini berkorban baru uang, harta dan sebagainya. Tuhan berkorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Apa balas kita? Ya, kita mengasihi sesama kita, membantu orang yang perlu dibantu, ya.
Jadi Bapak kasih Tuhan, mari sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan, mari kita ikut ambil bagian, ya. Gereja kita ada Satgas Covid, ya. Meskipun mungkin sekarang sudah melandai, tetapi Satgas Covid, saya harapkan terus bekerja, ya. Berdoa, ya, mengumpulkan dana, mengumpulkan apa, ya. Kita untuk apa? Untuk siap-siap, ya. Semua itu kan begini. Kenapa? Ya, wong sudah landai. Bu Bapak, kalau kita negara kita, ya, gak perang kok. Buat apa beli senjata? Buat apa beli pesawat tempur? Buat apa beli kapal selam? Tidak, ya, tetap beli meskipun damai untuk persiapan kalau ada perang kan gitu. Demikian juga Satgas Covid ini, mari kita tetap bekerja, ya. Tim doa harus tetap kencang doanya supaya tidak ada yang terpapar. Tim-tim yang lain tetap, tim edukasi tetap memberikan edukasi, ya, supaya kita boleh mengisi kemerdekaan ini. Kalau kita tidak bisa skop yang besar Indonesia, skop kecil. Kalau tidak bisa Surabaya Sidoarjo, skop Gateway, ya. Kalau skop kecil saja kita tidak bisa buat apa-apa. Kita tidak mungkin skop yang besar, ya. Bapak, biarlah di ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-76 ini, mari kita berkorban. Mari kita membantu sama kita, ya, yang membutuhkan, ya. Kita sudah pelajari jemaat di Makedonia. Mari kita renungkan, kita lakukan, ya, kita teladani. Dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mendapat reward daripada Tuhan. Dan masyarakat melihat kita anak-anak Tuhan, mereka mempermuliakan Bapa di surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, ya. Dirgahayu 76 tahun kemerdekaan Indonesia merdeka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan lewat hamba-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan kami boleh mempelajari, meneladani jemaat di Makedonia, di mana mereka punya kemurahan hati dalam masalah persoalan yang menghimpit mereka. Mereka tetap berkarya, mereka mau memberi, mereka tetap sukacita, bahkan sukarela di dalam berkorban untuk sesamanya. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Kau memberkati umat-Mu, jemaat Bethesda Gateway, dan juga jemaat-jemaat yang lain yang mungkin hari ini mengikuti ibadah lewat link Bethesda Gateway. Tuhan memberkati Satgas Covid yang sudah dibentuk, kiranya juga boleh menjadi alat Tuhan untuk menggerakkan jemaat peduli kepada jemaat. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Pada hari ini kita sudah beribadah dengan ibadah, ya, sambil memperingati kemerdekaan kita, negeri kita yang ke-76, ya, di mana 76 tahun yang lalu para pendiri bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan negeri kita Indonesia, ya. Merdeka, 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 ya. Puji Tuhan, shalom. Buat dikasih Tuhan, biarlah semangat kemerdekaan ini terus kita kumandangkan, dan kemerdekaan memang harus diisi. Mari kita ikut ambil bagian di dalam mengisi kemerdekaan kita Indonesia. Ya, puji Tuhan, Tuhan kasih Tuhan, biarlah kemerdekaan yang kita telah capai, ya. Mari kita isi. Salah satunya adalah menjaga kesehatan kita, ya. Karena di mana kita kuat, ya, maka kita sehat. Kita sehat maka negara adalah akan kuat, ya. Jadi dengan kita menjaga kesehatan kita ikut membangun negeri ini menjadi makin kuat. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, meskipun mungkin hari-hari ini corona melandai, tapi tetap jangan sampai kita lengah, ya. Kita tetap ikuti protokol kesehatan, ya. Tetap pakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, ya. Sering cuci tangan,
ya pakai sabun dan air mengalir ya. Jadi jangan sampai lengah Ibu Bapak, karena kita tidak tahu pasang surutnya pandemi ini. Tapi yang kita tahu, biarlah kita tetap berdoa supaya tidak ada satupun ya jemaat kita ataupun dengan keluarganya yang terpapar ya. Oleh karena itu Ibu Bapak tetap support tim Satgas Covid ya, untuk terus ya mengedukasi, memberikan penjelasan, menolong jika ada yang terpapar ya. Oleh karena itu dalam keadaan apapun juga, biarlah Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita terbuka ya. Jikalau ada yang terpapar, silahkan hubungi Satgas Covid ataupun sekretariat ya. Tapi kami semuanya tetap berdoa tidak ada yang terpapar lagi, semuanya sehat ya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, kita masih online. Nanti pada saatnya jika benar-benar sudah memungkinkan aman, kita akan kembali. Mungkin pertama kita akan recording di gereja, kemudian selanjutnya kalau makin aman lagi kita akan mulai beribadah di gereja ya. Doakan saja sehingga kita mampu melewati masa yang sulit ini bersama Tuhan ya. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Mari saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Kami jika hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Kau telah pimpin ibadah kami pada hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga selesainya. Memberkati Tuhan anak-anak-Mu, domba-domba-Mu yang boleh setia beribadah, walau online, walau di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik Tuhan, worship leader, singer, pemusik, tim recording, kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk Tuhan, umat-Mu yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah, mungkin ada yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, kiranya Engkau menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Kami juga berdoa yang susah dihiburkan, yang jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih, memberkati Satgas Covid, Bethesda Gateway Tuhan yang telah terbentuk. Biarlah Tuhan tim ini boleh tetap solid, bekerja bersama-sama untuk menggerakkan jemaat peduli kepada jemaat yang lain. Sehingga kami semuanya tergerak untuk saling membantu Tuhan, untuk meringankan rekan-rekan kami, sahabat kami yang membutuhkannya. Terima kasih, memberkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah. Kiranya boleh tetap tekun di dalam belajar, walaupun belum tatap muka Tuhan. Terima kasih, memberkati ibadah kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Apapun ibadah ini kiranya boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan.
Terima kasih, kami juga berdoa untuk negara kami, negeri kami yang kami cintai Tuhan, di mana Tuhan telah berulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Kalau Engkau berikan kemerdekaan itu kepada kami 76 tahun yang lalu, biarlah Tuhan Yesus mulai hari ini dan seterusnya kami boleh tetap berkarya, tetap mengisi kemerdekaan ini di bidang kami masing-masing. Biarlah negeri ini boleh terus Tuhan bertumbuh dengan sempurna menuju masyarakat adil dan makmur, sehingga juga masalah pandemi boleh segera lalu dan ekonomi boleh dipulihkan. Oleh karena itu Tuhan memberkati, Tuhan mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, kiranya bisa membawa negeri ini menuju masyarakat yang sejahtera itu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, mari saya undang Ibu Bapak kembali bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita dan kita akan akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati rumah tangga saudara, Amin. memberkati kesehatan saudara, Amin. berkati pekerjaan saudara, Amin. berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, Amin. dalam memberkati pelayanan saudara Amin. hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.